Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Keberhargaan Sementara. Pada umumnya kita semua mengakui bahwa sebagai orang percaya, kita juga adalah anak-anak Allah yang berharga di mata Allah. Keberadaan kita di mata Allah sering dikemukakan sebagai sesuatu yang unggul, seakan-akan dengan status tersebut secara otomatis kita menjadi aman. Banyak orang Kristen berpikir bahwa sampai kapanpun dirinya adalah orang-orang berharga di mata Allah tanpa ada limit waktu. Ditambah lagi dengan kenyataan Allah Bapa memberi putra tunggalnya untuk keselamatan manusia. Hal ini sangat meneguhkan hati bahwa memang orang percaya itu berharga di mata Allah. Tetapi banyak orang tidak tahu bahwa keberadaan kita di mata Allah itu temporal. Artinya ada batas waktunya. Firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Orang percaya harus tahu bahwa memang orang percaya adalah orang yang berharga di mata Allah. Tetapi keberhargaan orang percaya terbatas. Terbatas waktunya, yaitu selagi masih bisa dibentuk atau selagi masih bisa diubah menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah semula. Tetapi kalau orang percaya sudah tidak bisa dibentuk lagi, maka ia tidak berharga lagi. Analoginya seperti tanah liat yang masih basah, berarti masih bisa dan mudah dibentuk. Maka tanah liat tersebut berharga, sebab masih dapat dibentuk, masih bisa menjadi bejana yang indah. Tetapi kalau tanah liat sudah menjadi keras, tidak bisa lagi dibentuk, ya beda lagi. Jika sudah berkeadaan seperti itu, tanah liat tersebut menjadi tidak berharga dan dibuang sebagai sampah. Oleh sebab itu, selagi masih ada kesempatan untuk diubah, kita harus memberi diubah dan benar-benar mengalami perubahan. Orang percaya yang terus mengalami perubahan berharga di mata Allah, sampai menjadi bejana yang indah atau menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah. Maka menjadi perkakas abadi dalam rumah Allah. Menjadi bejana yang indah bukan hanya menjadi seorang yang telah menyelesaikan semua kesalahan atau dosa, saudara, tapi juga telah diproses sehingga kodrat atau dorongan dosa yang ada dalam dirinya telah dikikis. Ini berarti seseorang yang menjadi bejana indah haruslah mengalami perubahan dari kodrat dosa menjadi seorang yang berkodrat ilahi. Orang yang berkodrat ilahi adalah orang-orang yang berhenti berbuat dosa. Ini adalah bejana yang sudah jadi indah atau sudah terbentuk. Proyeksi kehidupan orang percaya mestinya hanya ini, yaitu bagaimana menjadi bejana yang indah di mata Allah. Bejana yang indah adalah pribadi orang percaya yang mendapat pengakuan oleh Allah Bapa sendiri bahwa dirinya berkenan di hadapan Allah. Kalau seseorang hanya menyelesaikan perbuatan-perbuatan dosanya dengan memohon pengampunan tapi tidak menyelesaikan kodrat dosanya, maka karakter dosanya akan masih melahirkan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi kalau yang diselesaikan hanya perbuatan-perbuatan yang telah terekspresi, telah dilakukan, ya, itu belum menyelesaikan potensi dosa yang membuat perbuatan itu terjadi. Saudaraku sekalian, jika hanya demikian, artinya orang hanya menyelesaikan perbuatan-perbuatan dosanya dengan minta ampun, tapi kodrat dosanya belum bereskan, itu berarti bejana yang belum menjadi indah atau belum berbentuk. Banyak orang Kristen merasa kalau dirinya sudah menyelesaikan dosanya dengan meminta ampun, ia tetap menjadi seorang yang berharga di mata Allah. Meminta pengampunan dosa sehingga perbuatan dosa telah diampuni bukan berarti keberadaan dosa kita sudah selesai. Orang percaya harus bertindak bukan saja meminta ampun atas dosa kesalahan, melainkan juga harus menyelesaikan kodrat dosa dengan proses pendewasaan. Kalau surga dihuni oleh orang-orang yang hanya menyelesaikan perbuatan dosanya dengan meminta ampun,
sementara kodrat dosanya belum diselesaikan, maka surga menjadi tempat orang-orang yang berpotensi berbuat dosa. Itulah sebabnya semua perbuatan dosa kita memang diampuni, tetapi kodrat dosa dalam diri kita harus dimatikan. Potensi dosa itu harus dimatikan supaya tidak lagi membuahkan atau mengekspresikan dosa. Tidak lagi mengekspresikan dosa di dalam dirinya. Ini harus diperhatikan oleh kita semua, saudaraku. Saudaraku sekalian, keselamatan dalam Yesus Kristus itu bukan hanya menyelesaikan perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita lakukan, melainkan juga potensi dosa di dalam kodrat dosa dalam diri kita. Penggarapan kodrat dosa di dalam diri kita juga sama dengan pembentukan diri untuk menjadi bejana yang indah. Ya, selama seseorang masih bisa diubah menjadi bejana yang indah, maka ia berharga di mata Allah. Tetapi kalau sudah tidak bisa dibentuk lagi, ia tidak berharga di mata Allah. Standar bejana yang indah adalah profil Yesus, yaitu melakukan kehendak Bapa. Kalau seseorang tidak melakukan kehendak Bapa, walaupun dia adalah seorang pendeta atau penginjil yang sudah mengadakan banyak mukjizat, di mana di dalam doa-doanya juga sering minta ampun atas kesalahan mereka, Tuhan akan tetap menolak mereka. Mereka memang orang-orang yang hamba Tuhan lah, penginjil, pendeta, sudah mengadakan banyak mukjizat, kalau berbuat dosa juga minta ampun, tetapi tidak menyelesaikan kodrat dosa. Orang tidak berbuat dosa itu bisa karena 1001 alasan. Bisa karena malu, bisa karena takut nanti reputasinya rusak, tetapi kodrat dosanya belum diselesaikan. Kodrat dosa inilah yang dikatakan atau dimaksudkan Alkitab, dosa yang mendatangkan maut atau dosa yang bisa diselesaikan dengan darah Yesus memang. Maksudnya dosa yang mendatangkan maut itu dosa yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan darah Yesus. Kalau perbuatan dosa kita diselesaikan dengan darah Yesus, tapi kodrat dosa kita harus ditanggulangi dengan penyangkalan diri dan firman. Jadi dosa yang tidak dapat diampuni itu kodrat dosa dalam diri seseorang yang membuat dirinya tidak bisa menjadi bejana yang indah. Jadi kita bisa melihat di sini ada dua perspektif dalam memandang dosa. Yang pertama, dosa dalam bentuk tindakan yang sudah dilakukan. Yang kedua, potensi dosa, ya, potensi yang mendorong atau membuahkan atau mengakibatkan suatu perbuatan dosa dilakukan. Dosa-dosa yang kita lakukan diselesaikan dengan darah Yesus, betul. Tetapi kodrat dosa kita tidak diselesaikan dengan darah Yesus oleh firman. Maka Alkitab mengatakan firman itu menguduskan, Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Karena oleh darah Yesus dosa-dosa kita diampuni, kita dibenarkan, kita dibawa kepada Allah Bapa seakan-akan sudah benar. Tapi keberadaan kita belum benar-benar benar, maka kita dididik oleh Bapa, dimuridkan oleh Tuhan Yesus agar kita memiliki kodrat ilahi. Nah, jika demikian maka orang-orang yang telah diselesaikan kodrat dosanya akan menjadi orang-orang saleh di surga, sebab tidak berpotensi berbuat dosa lagi. Inilah orang-orang yang sudah menjadi bejana yang indah, yang terbentuk di mata Allah, dan mereka berharga selama-lamanya di dalam surga. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.